Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu diberikan kemudahan dalam hidupnya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman ke Ende, sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tempat kampung adat tertua, tempat pantai-pantai yang indah, serta danau tiga warna yang mendunia. Kali ini teman-teman panggil aku dengan sebutan Eja, sapaan untuk laki-laki dari bahasa Ende. Ine, Baba, Ari, Kae, Inenggae, Banggae. Berikut ini merupakan cerita menarik tentang Kabupaten Ende. Sesampainya di Ende, kita akan disambut dengan tarian khas Ende, yaitu tarian Gawi. Tarian Gawi merupakan tarian khas Ende sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas segala berkat dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Setelah itu, teman-teman akan disuguhi dengan makanan khas Ende, yaitu ubi aindota, yakni makanan ini berbahan dasar ubi kayu khas Ende atau ubi nuabosi. Ubi nuabosi adalah jenis ubi yang hanya bisa tumbuh di Ende. Karena berbahan dasar ubi, makanan ini kaya akan karbohidrat. Pergi membeli oleh-oleh bersama ibu. Beli keripik ubi nuabosi yang enak rasanya. Ini ame sambil menikmati lezatnya uwi aindota. Mari kita simak cerita menarik tentang Kabupaten Ende. Kota Ende dikenal dengan kota Pancasila. Dalam sejarah mencatat pada 1934, Soekarno atau kerap disapa Bung Karno diasingkan ke Ende. Kala itu, Bung Karno berusia 35 tahun dibawa ke Ende bersama sang istri Inggit Ganarsi, mertuanya yang bernama Amsi, dan dua anak angkatnya yaitu Ratna serta Kartika. Selama masa pengasingannya, Bung Karno berhasil merumuskan Pancasila di Ende. Oleh sebab itu, Ende dikenal sebagai kota Pancasila. Rumah yang ditempati Bung Karno bersama keluarganya saat pengasingan saat ini telah dijadikan situs bersejarah yang berdiri sejak 1954. Rumah ini dibuat menyerupai museum kecil yang berisi barang-barang Bung Karno dan juga foto keluarga selama pengasingan. Taman di rumah itu dimanfaatkan Bung Karno untuk merenung, tepatnya di bawah sebuah pohon sukun. Renungannya membuahkan hasil Pancasila. Saat ini, taman tersebut dikenal dengan Taman Renungan Bung Karno atau Taman Renungan Pancasila. Kabupaten Ende memiliki dua suku besar, yakni suku Ende dan suku Liau, di mana kedua suku ini dibatasi dengan keadaan geografis. Wilayah suku Ende terletak di bagian barat, sedangkan suku Liau terletak di bagian timur kota Ende. Selain itu, dikenal dengan kampung adat tertua yang berusia 800 tahun. Sebut saja Kampung Adat Wologai. Kampung Adat Wologai merupakan kampung adat yang terletak di ketinggian 1045 meter di atas permukaan laut. Konon, kampung adat ini telah berusia 800 tahun lamanya. Dahulu, sebelum dimulai pembangunan rumah, harus dilaksanakan ritual, yakni ritual Nakawisu. Ritual ini menyembelih seekor ayam, kemudian menebang pohon di hutan pada pukul 12 malam. Nantinya, pohon tersebut akan digunakan sebagai tiang penyangga rumah. Rumah yang ada di kampung Wologai terbagi menjadi tiga, yaitu rumah adat, rumah suku, dan rumah besar. Rumah suku digunakan untuk menyimpan benda pusaka atau peninggalan suku, sedangkan rumah besar di tempat saat proses ritual berlangsung. Lalu atap rumah yang ada di kampung Wologai terbuat menjulang tinggi yang bermakna sebagai kewibawaan ketua adat yang dipandang lebih tinggi dari masyarakat adat biasa. Selain itu, ada juga kampung adat Ranggase terletak di Desa Muni dan kampung adat Saga yang berdekatan dengan Danau Kelimutu. Dari kampung adat kita beralih ke kerajinan tertua di Ende.
Tenun ikat menjadi kerajinan tertua yang ada di Kabupaten Ende. Masyarakat suku Ende Lio mayoritas memiliki bakat usaha di bidang industri kain tenun tradisional. Proses pembuatan tenun masih kental dengan adat istiadat yang erat kaitannya dengan hal mistis dan gaib. Kain ini hanya dibuat oleh wanita dengan menggunakan bahan-bahan dasar alami sehingga pewarnaannya pun masih alami. Proses pembuatannya pun masih manual tanpa menggunakan mesin. Tenun ikat dibuat dengan corak pilihan benang atau serat kapas serta pewarnaan yang khas menggunakan kulit kayu, akar, batang, dan dedaunan. Tenun ikat ini memiliki 3 warna utama, yaitu warna biru, warna putih, dan warna merah sesuai dengan warna Danau Kelimutu. Untuk mendapatkan koleksi kain tenun ikat khas Ende, teman-teman bisa saja mengunjungi Museum Tenun Ikat yang terletak di Jalan Soekarno, Kota Ende. Selain tenun ikat, juga teman-teman bisa menelusuri Museum Bahari, tapi bukan tenun ikat yang ditemukan, melainkan koleksi tulang belulang ikan, aneka macam satwa, dan benda-benda lainnya. Dan yang paling terkenal adalah tulang belulang ikan duyung yang telah dirangkai seperti bentuk aslinya. Keunikan kota Ende tidak sampai di situ saja. Yang tak kalah menarik dari kota Ende yaitu keindahan alamnya. Nah, bagi yang tidak sabaran untuk jalan-jalan ke Ende, saya kasih deh beberapa lokasi menarik yang wajib dikunjungi. Kita awali dengan Gunung Iya. Nah, kamu yang anak gunung, wajib hukumnya untuk menjelajahi gunung yang satu ini. Kamu hanya memerlukan waktu kurang lebih 30 menit untuk bisa sampai di puncak. Sesampainya di puncak Gunung Iya, kamu bisa leluasa menikmati pemandangan kawah, Laut Sawu Selatan, dan juga kota Ende. Ada juga Gunung Meja. Ternyata selain Cape Town di Afrika Selatan, Indonesia juga memiliki Gunung Meja yang terletak di Ende. Kamu sudah bisa melihat indahnya Gunung Meja saat baru tiba di Bandara Ende. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 661 meter di atas permukaan laut. Ini dinamakan Gunung Meja karena bentuk puncaknya yang datar menyerupai sebuah meja. Bukit Cinta Ende. Nah, bukit ini dinamakan Bukit Cinta karena bila dilihat dengan seksama, bentuknya seperti hati. Tempat ini menjadi favorit para muda-mudi di Ende dan banyak keindahan alam yang bisa kamu nikmati di sekitar bukit ini, seperti Pantai Batu Cincin dan Pantai Batu Biru. Dari gunung kita turun ke pantai. Di Ende memiliki pantai Penggajawa atau Bluestone Beach. Keunikan pantai ini adalah adanya batu berwarna hijau kebiru-biruan yang menutupi pasir putih pantai. Karena itulah pantai ini disebut juga Bluestone Beach. Keindahan pantai ini sangat memanjakan mata dengan air lautnya yang sangat jernih dan alamnya yang masih asri. Pantai Buu. Belum banyak wisatawan yang mengunjungi pantai ini sehingga masih sangat asri. Kamu juga bisa menikmati pesona Gunung Meja dari pantai ini. Nah, untuk bisa menikmati keindahan di sini, para pengunjung bebas deh keluar masuk. Kenapa? Karena tidak ada karcis masuk. Pantai Batu Cincin. Dari namanya saja tidak biasa, banyak wisatawan yang penasaran ingin mengunjungi tempat ini. Nah, ciri khas dari pantai ini adalah tebing yang terkikis oleh ombak sampai akhirnya membentuk lingkaran seperti cincin sehingga disebut dengan Pantai Batu Cincin. Menikmati hamparan batu alam yang cantik di sepanjang pasir Pantai Batu Cincin juga jangan sampai untuk dilewatkan. Beralih ke air terjun. Di Ende ada air terjun Burundao. Air terjun yang terletak di desa Kuanara ini memiliki ketinggian kurang lebih 15 meter dan pemandangan alam di sini masih sangat alami. Pesona keindahannya pun mampu menyihir siapa saja agar betah berlama-lama di sana. Dan yang menjadi pemungkas yaitu Danau Kelimutu. Siapa yang tidak kenal Danau Kelimutu? Danau Kelimutu merupakan danau 3 warna yang terletak di Kabupaten Ende, tentunya sudah sangat mendunia. Wisatawan yang mengunjungi Danau Kelimutu tidak akan pernah melewati sunrise yang indah. Pemandangan saat matahari terbit di sini sangat indah.
Jangan lupa abadikan momen indahmu di sini dan dokumentasikan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, pasti kamu akan share ke media sosial kamu. So, tempat wisata mana saja yang akan kamu kunjungi ketika kamu berkunjung ke ND? Tinggalkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah video ini, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Tekan tombol like jika suka dengan video ini, dan tekan tombol dislike jika tidak berkenan. Terima kasih.